Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Irfan Septiar Musfi, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Media Sosial. Saya, Nia Amalia, dengan NIM 12, di sini akan menjelaskan hasil analisis saya mengenai gaji dan kesejahteraan pendidik di Twitter atau X, apa sih yang dibicarakan oleh publik. Penelitian ini dilatar belakangi oleh gaji dan kesejahteraan pendidik menjadi topik yang banyak sekali dibicarakan di Twitter atau X. Karena tidak hanya berkaitan dengan besaran gaji, tetapi juga tunjangan, beban kerja, status kepegawaian, kondisi guru honorer, penghargaan terhadap profesi, dan kebijakan pendidikan. Beragamnya isi percakapan serta adanya interaksi melalui mention, reply, dan quote membuat topik ini perlu dianalisis secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan EDA, text mining, klasifikasi multilabel SVM, analisis engagement, dan social network analysis untuk mengidentifikasi isu dominan, keterkaitan antar isu, perkembangan percakapan, serta aktor penting dalam jaringan. Analisis ini memiliki beberapa rumusan masalah. Yang pertama, isu-isu apa aja sih yang muncul dan menempati posisi paling dominan dalam percakapan mengenai gaji dan kesejahteraan pendidik di platform Twitter atau X. Yang kedua, bagaimana bentuk pola hubungan dan keterkaitan antar isu di dalam tweet yang teridentifikasi memiliki lebih dari satu label atau label multi. Yang ketiga, bagaimana bentuk struktur dan pola hubungan antar aktor yang terbentuk melalui interaksi mention, reply, repost, dan quote dalam percakapan mengenai gaji dan kesejahteraan pendidik di Twitter atau X. Analisis ini juga difokuskan pada 3 aspek utama. Yang pertama, mengidentifikasi isu yang muncul dan paling dominan melalui distribusi label MUXI, digram-tigram, tren waktu, engagement, dan hasil klasifikasi SPM. Kedua, menganalisis keterkaitan antar isu melalui co-occurrence dan isu-to-isu network. Yang ketiga, mengkaji pola hubungan antar aktor menggunakan social network analysis untuk menemukan aktor penting, komunitas, ego network, serta struktur jaringan berdasarkan centrality dan visualisasi GP. Selanjutnya, menuju metode analisis, pada dataset yang diberikan terdapat 2.437 tweet, 29 atribut, 1.810 akun unik, dengan waktu pengumpulannya itu dari 1 Februari 2010 sampai dengan 3 Juli 2026. Dengan struktur atribut utamanya terdapat identitas tweet yang berisi ID, URL, conversation ID, dan raw tweet. Yang kedua ada information akun yang berisi username, display name, user ID, other followers account, other friend account, dan other verified. Yang ketiga ada isi tweet dan waktu tweet. Isi tweet sendiri berisi teks, long, hashtag, link, possible sensitive, dan waktunya itu create at. Selanjutnya ada engagement yang berisi like con, reply con, retweet con, quote con, bookmark con, dengan view con. Selanjutnya ada label tweet yang berisi label cache, label mukti, label confident, label method, dan label reason. Pada data ini sendiri terdapat 6 kategori isu. Yang pertama ada kritik kebijakan anggaran, tuntutan kenaikan kesejahteraan, kondisi gaji rendah, beban kerja status fasilitas, perkembangan profesi negara, dan tidak relevan. Selanjutnya saya melakukan baseline SVM. Pengujian model baseline ini dilakukan menggunakan pendekatan klasifikasi multi-level. Langkah ini bertujuan untuk menguji sejauh mana sih sistem komputasi mampu menganalisis secara otomatis pola isu-isu kesejahteraan pendidik yang seringkali muncul lebih dari satu atau satu tweet tunggal. Dapat kita lihat pada evaluasi metrik ini, di mana hasilnya itu dari fivefold cross validation yang mana menunjukkan bahwa model itu cukup baik dalam mengenali pola isu secara multi-label, terutama karena nilai micro F1 score-nya itu di angka 83,17% dengan nilai weight F1 score-nya itu di 82,69%. Berada di atas 80%. Namun exact match akurasinya itu lebih rendah karena prediksi hanya menganggap benar apabila seluruh kombinasi label dalam satu tweet berhasil diprediksi secara tepat. Sedangkan nilai macro precision yang lebih tinggi daripada micro recall itu menunjukkan bahwa model cukup akurat saat memberikan label, tetapi masih melewatkan sebagian isu yang sebenarnya terdapat dalam tweet. Selanjutnya, classification report per label dapat kita lihat pada tabel yang sudah ada. Label yang paling mudah diprediksi adalah label tidak relevan dengan F1 score sebesar 0,9215. Nilai precision dan recall-nya itu sama-sama tinggi, menunjukkan bahwa model mampu membedakan tweet tidak relevan dengan cukup baik. Label yang paling sulit diprediksi adalah perbandingan profesi negara dengan F1 score-nya sebesar 0,6964 dengan recall-nya 0,5571. Yang artinya model cukup tepat ketika memberikan label tersebut, tetapi masih melewatkan banyak tweet yang sebenarnya itu membahas perbandingan antara profesi atau negara. Label beban kerja status fasilitas juga memiliki recall relatif rendah, yaitu 0,6136 dengan F1 score sebesar 0,7397. Selanjutnya dapat kita lihat pada tabel multi-label confusion metric, di mana ini menunjukkan bahwa model paling baik itu mengenali label tidak relevan yang memiliki 88 true positif dan hanya 8 false negatif. Secara jumlah, kita lihat false negatif tertinggi itu terdapat pada label kondisi gaji rendah, yaitu 41 tweet. Tapi, jika dibandingkan dengan jumlah data positif pada masing-masing label, kesulitan paling menonjol terdapat pada perbandingan profesi negara dan beban kerja status fasilitas. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian tweet yang sebenarnya memuat kedua isu tersebut masih belum berhasil dikenali oleh model. Sementara itu, false positif tertinggi ditemukan pada tuntutan kenaikan kesejahteraan, sehingga model terkadang memberikan label tersebut pada tweet yang sebenarnya tidak memuat isu tuntutan kesejahteraan. Selanjutnya, kita ke tahap berikutnya. Setelah dilakukan EDA, saya mendapatkan beberapa hasil analisis. Yang pertama, distribusi setiap label menunjukkan bahwa tuntutan kenaikan kesejahteraan menjadi isu yang paling banyak muncul, yaitu dalam 1.284 tweet. Posisi berikutnya ditempati oleh kritik kebijakan dan anggaran sebanyak 1.020 tweet, serta kondisi gaji rendah sebanyak 970 tweet.
Hasil ini menunjukkan bahwa percakapan publik lebih banyak diarahkan pada tuntutan perbaikan kesejahteraan yang berkaitan dengan kondisi pendapatan dan kebijakan yang mengatur pendidik. Selanjutnya dapat dilihat pada diagram yang kedua mengenai single label, multi label, dan rata-rata label. Tweet multi label itu berjumlah 1.316 tweet atau 54% dari keseluruhan data. Lebih tinggi dibandingkan tweet single label yang berjumlah 1.121 tweet atau 46% data. Setiap retweet rata-rata memuat 1,89 label. Temuan tersebut menunjukkan bahwa percakapan mengenai gaji dan kesejahteraan pendidik umumnya tidak hanya membahas satu persoalan, tetapi menghubungkan beberapa isu dalam satu tweet. Selanjutnya, saya menemukan kombinasi label yang paling teratas, yang paling sering muncul adalah kritik kebijakan dan anggaran bersama tuntutan kenaikan kesejahteraan sebanyak 274 tweet. Hal ini menunjukkan bahwa tuntutan terhadap perbaikan kesejahteraan sering disampaikan bersamaan dengan kritik terhadap kebijakan atau pengalokasian anggaran. Terus dapat kita lihat juga pada keokaran antar isunya, menunjukkan bahwa keterkaitan paling kuat terdapat antara kritik kebijakan dan anggaran dengan tuntutan kenaikan kesejahteraan, yang muncul bersama dalam 715 tweet yang dapat kita lihat pada warna kuning. Selain itu, kondisi gaji rendah juga sering dikaitkan dengan tuntutan kesejahteraan dan kritik kebijakan. Selanjutnya, saya melakukan analisis terhadap kata-kata dominan atau kata yang sering muncul dari setiap kategori isu. Ternyata setelah saya lakukan pengecekan, dari setiap kategori isu itu tuh memiliki kata dominannya tuh hampir mirip dari peringkat ke atas hingga ke bawahnya. Jadi saya mengambil contoh satu aja yang saya masukkan ke dalam slide ini, yaitu beban kerja, status, dan fasilitas. Di mana kata dominan yang paling sering muncul itu ada kata guru, disusul dengan gaji, disusul dengan dosen, naik, dan honorer. Selanjutnya untuk diagram dominannya juga untuk setiap kategori isu itu tuh hampir sama isinya. Jadi saya ngambil yang beban kerja, status, dan fasilitas, di mana yang paling tinggi ada gaji guru, disusul dengan guru honorer, disusul dengan naik gaji, dan disusul dengan kenaikan gaji. Selanjutnya saya melakukan analisis terhadap trigram dominan, di mana ini masih sama seperti kata dan bigram. Yang paling banyak muncul di kategori isu tuh hampir mirip-mirip. Ambil yang kategori beban kerja, status, dan fasilitas. Yang paling banyak muncul itu ada kenaikan gaji guru, disusul dengan gaji guru honorer, disusul juga dengan guru naik gaji. Selanjutnya saya melakukan analisis mengenai engagement berdasarkan label. Dapat kita lihat pada histogramnya bahwa kritik kebijakan dan anggaran memperoleh rata-rata engagement tertinggi, yaitu 381,76 interaksi per tweet. Hasil ini berbeda dengan distribusi label sebelumnya karena tuntutan kenaikan kesejahteraan merupakan isu yang paling banyak muncul, tetapi rata-rata engagementnya berada di bawah beberapa isu lain. Dengan demikian, jumlah tweet yang besar tidak selalu menunjukkan respon publik yang paling tinggi. Selanjutnya, saya juga melakukan analisis terhadap tweet dengan engagement tertinggi per isunya, di mana dapat dilihat tweet dengan engagement tertinggi tidak selalu berasal dari isu yang paling banyak dibicarakan. Isu tuntutan kenaikan kesejahteraan memperoleh engagement tertinggi melalui akun antis sebanyak 56.051 interaksi, sedangkan akun Lambe Saham Jaja menonjol pada isu kritik kebijakan, anggaran, dan perbandingan profesi dengan 29.678 interaksi. Tingginya engagement menunjukkan besarnya respon publik, tetapi tidak selalu berarti mendukung karena interaksi dapat berupa likes, reply, repost, maupun quotes. Selanjutnya saya juga melakukan analisis terhadap tren waktu pada percakapan yang di aplikasi X, di mana volume percakapan relatif rendah pada tahun 2010 hingga 2023, kemudian meningkat pada tahun 2024 dan mencapai jumlah tertinggi itu pada tahun 2026. Selanjutnya saya melakukan social network analysis, di mana yang pertama dapat kita lihat mengenai karakteristik jaringannya. Jaringan bersifat berarah karena hubungan dibentuk melalui mention, reply, dan quote. Nilai graph density sendiri di sini mendekati 0 atau bernilai 0 ya, serta average degree-nya sebesar 0,936 menunjukkan bahwa jaringan sangat renggang dan sebagian besar akun hanya memiliki sedikit hubungan secara langsung. Dapat kita lihat juga adanya 365 connected komponen memperlihatkan bahwa percakapan terfragmentasi ke dalam banyak kelompok kecil. Meskipun aktor dalam bagian jaringan terhubung, rata-rata dapat dijangkau melalui sekitar 3 langkah. Selanjutnya saya juga melakukan analisis centrality dan modularity. Dapat kita lihat pada tabel, saya mengambil 3 komunitas terbesar dengan jumlah akun pada setiap komunitasnya itu terbanyak, yaitu komunitas 140, 166, dan 146. Di mana ketiga komunitas terbesar itu memperlihatkan perbedaan karakter kontras dari setiap relasi dan pola sentralitasnya. Dapat kita lihat pada komunitas 143 memperlihatkan pembagian peran politik yang jelas, di mana figur Prabowo bertindak sebagai epicentrum dan aktor yang paling berpengaruh secara agent factor yang tertingginya, yaitu bernilai 1. Sementara akun institut yaitu Gerindra memfasilitasi peran sebagai penghubung komunikasi antar pengguna meskipun dengan daya jembatan yang relatif kecil. Lalu dapat kita lihat pada komunitas 166 yang memperlihatkan pola interaksi yang sangat sentralistik. Akun Ardi Satriawan itu mendominasi jaringan secara mutlak ya, karena nilai tertinggi ada di metric in degree between centrality sekaligus agent factor. Centrality-nya juga paling tinggi akun Adri Satriawan ini. Hal ini menunjukkan bahwa aktor tersebut secara simultan mengendalikan jalannya diskusi melalui pusat perhatian utama, bertindak sebagai jembatan informasi sekaligus terkoneksi dengan akun-akun penting lainnya. Sementara itu dapat kita lihat pada komunitas 140 merepresentasikan pola jaringan yang lebih tersebar. Peran sebagai pusat perhatian dan aktor dipegang oleh 2 akun yang berbeda, yaitu Bang _Dasko dan Humor John Tampan, dengan raihan nilainya itu yang cenderung rendah.
Komunitas ini secara umum mengarah pada diskursif kritik terhadap kebijakan serta alokasi anggaran. Selanjutnya saya juga melakukan analisis terhadap ego network, yaitu dapat kita lihat saya memilih dua aktor yang paling tertinggi yaitu Prabowo dengan Ardi Satriawan, di mana pada Prabowo sendiri itu sangat didominasi oleh mention sehingga akun tersebut itu lebih banyak menjadi pusat perhatian atau sasaran penyampaian aspirasi dibandingkan terlibat dalam percakapan timbal balik. Sebaliknya, akun Ardi Satriawan itu memiliki jumlah reply dan quote yang tinggi sehingga menunjukkan pola komunikasi yang lebih interaktif. Dengan demikian, Prabowo lebih berperan sebagai aktor simbolis dalam percakapan, sedangkan Ardi Satriawan menjadi pusat interaksi sekaligus penghubung antar pengguna. Selanjutnya saya melakukan analisis terhadap isu network, di mana isu tuntutan kenaikan kesejahteraan itu menjadi pusat jaringan dengan weight degree itu 1,767, dengan between centrality itu 0,1667. Seluruh isu berada dalam satu komunitas sehingga tidak terbentuk klaster yang terpisah, tetapi terlihat inti pembahasan dan tuntutan kesejahteraan, kritik kebijakan dan kondisi gaji itu rendah. Sementara itu, isu perbandingan profesi dan negara tetap terhubung dengan tuntutan kesejahteraan dan berperan sebagai isu pendukung dalam memperkuat tuntutan publik. Dapat kita lihat pada graf yang tertara. Dari analisis-analisis yang sudah dilakukan sebelumnya, dapat kita lihat pada visualisasi GP ini bahwa jaringan percakapan itu terbagi ke dalam beberapa komunitas yang ditandai oleh perbedaan warna. Ukuran not yang lebih besar ini menunjukkan akun dengan hubungan lebih banyak, sehingga Ardi Satriawan ini terlihat sebagai aktor paling sentral, sedangkan Prabowo menempati posisi penting sebagai pusat perhatian dalam komunitas lain. Kedekatan antar not itu memperlihatkan bahwa akun dalam komunitas yang sama lebih sering berinteraksi, sementara garis yang menghubung komunitas menunjukkan adanya pertukaran informasi antar kelompok. Secara keseluruhan, jaringan itu memiliki satu pusat interaksi utama dan beberapa cabang percakapan di sekitarnya. Pola ini menunjukkan bahwa pembahasan gaji dan kesejahteraan pendidik tidak tersebar secara merata tetapi terkonsentrasi pada sejumlah aktor utama yang menjadi sasaran mention, reply, atau quote serta membantu penghubungan percakapan antar aktor. Oke, dari analisis-analisis yang sudah saya lakukan sebelumnya, saya memperoleh 4 kesimpulan. Yang pertama, isu paling dominan adalah tuntutan kenaikan kesejahteraan sebanyak 1.284 tweet, diikuti kritik kebijakan dan anggaran sebanyak 1.020 tweet, serta kondisi gaji guru rendah itu sebanyak 970 tweet. Rasa seperti gaji guru, guru honorer, dan kenaikan gaji guru menunjukkan bahwa pendekatan guru menjadi inti percakapan. Yang kedua, keterkaitan antar isu sangat kuat karena 54% tweet itu memuat lebih dari satu label. Irisan terbesar terjadi antara kritik kebijakan dan anggaran dengan tuntutan kenaikannya sebanyak 715 tweet. Sedangkan tuntutan kesejahteraan menjadi pusat jaringan yang menghubungkan isu gaji, beban kerja, dan perbandingan profesi. Yang ketiga, jaringan antar aktor bersifat terfragmentasi dan terbagi menjadi 398 komunitas. Ardi Satriawan menonjol sebagai pusat percakapan interaktif melalui reply dan quote, sedangkan Prabowo lebih banyak menjadi pusat perhatian dan sasaran mention publik. Yang terakhir, hasil SPM mendukung pemetaan isu dengan mikro F1 score 83,17%, tetapi belum mengenali seluruh label secara sempurna. Temuan juga dibatasi oleh label otomatis, distribusi waktu yang tidak merata, ketiadaan identitas pelaku repost secara konsisten, serta dataset yang belum mewakili seluruh masyarakat. Sekian presentasi hasil analisis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.